atau susah atau gampang? Gampang lah ya. Kemarin saya bikin soalnya nggak susah. Gampang-gampang susah, Ibu. Gampang-gampang susah, soalnya gampang jawabannya susah. Baiklah, ini kita lanjut ke sistem organnya, Dek ya. Kalau kemarin di semester di sebelum pra-UAS kita apa namanya? Tentang jaringan ya. Nah, ini kita mulai ke sistem ya. Jadi sistem organ. Jadi kalau kemarin kan adik-adik dari jaringan membentuk suatu organ, misalnya organ mata, itu kan di situ ada jaringan. Jaringan apa aja, kemudian paru-paru misalnya itu terdiri dari banyak ya, situ ada jaringan epitel, ada jaringan kalau di bronkus ya nanti kita lihat. Jadi kalau sudah sistem berarti dia kumpulan dari berbagai macam organ yang membentuk suatu sistem sehingga fungsi tubuh itu bisa berjalan ya. Yang kita bahas pagi ini adalah tentang sistem respirasi. Jadi kalau mungkin adik-adik sudah membahasnya dulu di pelajaran anatomi fisiologi ya tentang sistem respirasi. Jadi intinya hampir sama. Nanti mungkin kita hanya menambahkan sedikit tentang komponen histologisnya di sana. Ya. Sistem respirasi atau pernafasan itu mencakup paru, ya, paru dan sistem saluran yang menghubungkan pertukaran gas dengan lingkungan. Ya. Jadi diingat lagi bagaimana apa namanya berjalannya ya dulu sistem respirasi itu mulai dari udara masuk ya, udara masuk kemudian masuk ke dalam paru-paru bertukar antara oksigen dan CO2. Kemudian CO2-nya akan dikeluarkan lagi lewat ekspirasi. Jadi ada inspirasi, ada ekspirasi. Nah, kalau secara histologi ya secara anatominya kita kembali lagi sistem respirasi itu ada bagian konduksi. Jadi kayak konduksi itu ya yang menghantarkan ya berupa tabung atau apa namanya pipanya gitu ya konduksinya. Itu tersusun atas rongga hidung ya, rongga hidung kita seperti ini ya, kemudian turun nasofaring ya, namanya nasofaring berarti faring kan ada 3 ya, ada orofaring, ada nasofaring ya. Kalau orofaring berarti dia yang sejajar dengan oral. Kalau nasofaring berarti bagian faring yang sejajar dengan nasal ya. Ada nasofaring, kemudian ada laring ya. Laring, kemudian ada trakea, kemudian ada bronkus, laring, trakea, bronkus, ada bronchiolus, ada bronchiolus terminal. Nah, ini kemudian nanti ada komponen bagian yang keduanya adalah bagian respirasinya. Ya, jadi kalau tadi ini bagian konduksinya mulai dari atas sampai ke bronchiolus terminal. Halo Ibu. Ibunya keluar ya? Enggak keluar, Dek. Maaf, audio saya bermasalah. Audio saya bermasalah, jadi saya pakai ini aja. Jadi suara saya pakai handphone aja, nanti
apa namanya? Yang ini saya share screen-nya tetap ya. Bentar. Sudah bisa dilihat ya, Dek? Sudah Ibu. Heeh. Sudah Bu. Atau saya ini lagi agak bermasalah dari kemarin. Kalau buat Zoom tiba-tiba suaranya hilang. Oke, jadi tadi ya sampai bronchiolis terminalis. Nah, kedua adalah bagian respirasi. Ya, bagian respirasi ini apa namanya? Tempat berlangsungnya pertukaran gasnya. Ya, jadi tadi saya sampaikan ada O2, ada CO2 yang bertukar dia di bagian respirasi ini. Nah, dia tersusun atas bronchus respiratorius, ya, ductus alveolaris dan alveolus. Ya, jadi alveolus yang adik bisa lihat seperti kayak apa namanya anggur itu ya. Di sini tempat apa namanya pertukaran gasnya. Jadi struktur alveolus itu mirip kantong dan dia hampir sebagian besar menyusun bagian dari paru. Ya, seperti ini. Jadi di bagian respirasi itu tetap ada pipanya juga ya, dia ada ductusnya, ya, ada bronchus respiratorius, ductus alveolaris, dan yang terakhir adalah alveolus. Nah, pada bagian konduksi tadi ya, yang di awal tadi ada mulai dari rongga hidung sampai bronchiolus terminalis ya, dia tersusun atas tulang rawan, ya, serat elastin, kolagen dan otot polos. Ya, ingat lagi kemarin jaringan ada jaringan tulang rawan, apa namanya serat elastin, kolagen, ya, dan otot polos. Sehingga pada bagian konduksi ini dia sifatnya kaku, ya. Tapi dia masih karena ada elastinnya, dia masih fleksibel. Jadi masih nggak terlalu kaku, nggak seperti, bukan karena tersusun dari tulang rawan, bukan tulang keras, maka walaupun kaku dia masih fleksibel. Sehingga kalau bayangkan udara itu dia bisa masuk gitu ya, bisa masuk kemudian mengikuti aliran di sana. Nah, fungsinya adalah untuk mengalirkan udara ke dan dari paru dan menyiapkan udara yang masuk. Ya, seperti itu. Di laring ya, di laring itu tulang rawan hialingnya sangat banyak, sedangkan tulang rawan elastinnya sedikit. Makanya dia lebih lentur, lebih apa namanya ya, lebih lentur. Karena hialing kemarin itu kan jaringan yang seperti putih ya, putih kayak apa sih, lembut gitu. Kemudian di trachea tulang rawannya berbentuk huruf C. Kemudian di bagian belakangnya ada berkas otot polos ya. Dari bentuk C, kemudian dia diikat oleh suatu otot polos mulai dari trachea sampai ke ductus alveolarisnya. Nanti ada gambarnya. Bisa dibayangkan ya, Dek ya. Jadi dia bentuknya C, tulang rawan bentuk C, terus di belakangnya itu ada otot polosnya. Nanti ada di belakang kamu. Nah, pada bagian respirasi ini epitelnya bersilia. Ya, jadi kemarin di jaringan epitel ada struktur khusus yang disebut dengan silia, ya, berfungsi untuk menggerakkan, untuk pergerakan. Kemudian ada sel goblet yang masuk sel kelenjar yang uniseluler, ya, dan tulang rawannya semakin berkurang. Ya, jadi kalau tadi di bagian konduksi itu banyak sekali tulang rawannya, tapi di bagian respirasi dari sistem respirasi itu tulang rawannya mulai berkurang. Otot polos dan serat elastinnya bertambah. Epitel sistem respirasi ya. Pada bagian konduksi hampir seluruh bagian itu dilapisi oleh epitel bertingkat torak bersilia. Ya, jadi epitelnya kolumner, torak itu kolumner ya, bertingkat. Jadi dia apa namanya? Pseudostratified, bersilia dan banyak mengandung sel goblet. Sehingga disebut dengan epitel respirasi.
Di sini terdiri dari 5 jenis, yaitu ada sel silindris bersilia, ada sel gobletnya, ada sel sikatnya ya sebagai reseptor sensorik, ada sel basalnya, dan yang terakhir ada sel granul kecil. Ya, jadi situ bertingkat-tingkat, tapi isinya ada 5 jenis ini ya, Dek, ya. Ada 5 jenis selnya. Jadi ada yang silindris, ada sel gobletnya, sel kelenjarnya yang nanti menghasilkan lendirnya, ya. Kemudian ada sel sikat, ada sel basalnya, ada sel yang granul kecil. Kemudian bronkus tadi ya bercabang menjadi bronkiolus, di mana di bronkiolus ini epitelnya menjadi selapis, tidak lagi berlapis-lapis. Ya. Kemudian yang bronkiolusnya juga sama, epitelnya menjadi epitel selapis. Di hidung, ya hidung itu merupakan bangunan yang berongga. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1 vestibulum eksterna, kemudian fossa nasal interna, ya. Jadi ini gambarnya ada, gambarnya ada di sini. Jadi bagian vestibulum itu bagian yang paling depannya, ya, paling lebar dari rongga hidung. Bisa dilihat hidungnya masing-masing ya. Jadi yang di depan itu disebut bagian vestibulum, dia paling lebar dari rongga hidung. Kemudian kulit luar hidung memasuki nares atau cuping hidung ya dan berlanjut ke dalam vestibulum. Pada permukaan dalam nares itu yang di ujung hidung ini ya, terdapat kelenjar sebasea ya, kelenjar lemak dan kelenjar keringat. Ya, seperti ini. Ini bagian vestibulumnya. Nah, ya, ini nares, namanya nares di sini. Nares masuk ke dalam vestibulum. Nah, di sini ini banyak sekali kelenjar sebasea dan kelenjar keringatnya. Ya. Jadi ada yang disebut dengan ini kalau adik-adik konka ya. Ini ada nanti ada frontal. Ini namanya sinus ya, Dek ya. Nanti di belakang ada dibahas tentang sinus. Ini ada sinus frontalis, ada sinus etmoidalis, ya, ada sinus sphenoidalis. Ya, yang di sebelah sana itu jadi ini kalau di hidung ini hidung dibelah menjadi 2 di tengah. Nah, ini ada di sebelah sini ya, ada rongga masuk ke sinus maxillaris. Dia kalau sinus maxillaris itu di pipi kita, paling luas ya, ya paling besar. Makanya kalau adik-adik yang punya sinusitis itu bisa merasakan kalau pas lagi sakit banget. Ya, nanti di belakang ada. Saya ini. Nah, ini fossa nasal tadi ya. Fossa nasal di dalam tengkorak terdapat 2 bilik cavernosa yang dipisahkan oleh septum nasi oseosa. Jadi hidung kita kan ada kanan kiri ya. Ini di tengahnya ada namanya septum nasi. Dinding lateral itu sebelah pinggir ya, luar ya. Itu menonjol mirip dengan rak konka tadi ya, ada disebut dengan konka superior, konka media dan konka inferior. Nanti yang merah-merah bentuknya. Jadi kalau adik-adik berkaca coba dibuka hidungnya ada kayak merah-merah gitu ya di tengah. Tonjolannya dari fossa nasal ini yang disebut dengan konka tadi. Ada konka superior, media, dan inferior. Nah, ini. Ya. Ini kalau adik-adik melihat dari cermin gitu bisa kelihatan yang konka inferiornya. Konka media dan konka inferior ditutupi oleh epitel respirasi, sedangkan konka superior ya, ditutupi oleh epitel olfaktorius atau bertingkat silindris pseudostratified. Ya. Kemudian epitel olfaktorius ini ya tadi kalau ini tersusun atas 3 macam sel, ada sel penyokong, sel basal, dan sel olfaktorius. Nah ini ada epitel olfaktorius, ya, ini nasal cavity ya. Lalu rongga hidungnya. Rongga hidung tadi epitelnya adalah epitel olfaktorius. Nah, ini bentuk epitelnya dia bersilia ya. Seperti ada sel-sel seperti kayak bertingkat ya, Dek ya. Tapi sebenarnya namanya kalau di kami itu pseudostratified. Jadi dia
apa namanya seperti betika tapi ada sel basalnya, ada sel olfaktoriusnya, ada sel yang sustankularnya. Jadi tersusun atas 3. Nah, ini yang disebut dengan membran basement kemarin ya. Jadi jaringan epitel ya, ini biasanya di bawah itu melekat pada membran basement. Membran basalis yang ini, sepanjang ini ya, membran basalis. Kemudian ini ada kelenjarnya, ya. Ada veselnya, kapiler darah. Nah, di dalam lamina propria konkav, ya, jadi lamina propria itu sebelah sini ya, Dek ya. Jadi ini epitel, ini lamina proprianya di bawahnya. Ya. Di dalam konka tadi, yang merah-merah tadi ya, terdapat namanya plexus. Plexus itu anyaman venosa besar yang dikenal sebagai badan pengembang atau swell body. Jadi pada saat kita terjadi reaksi alergi dan inflamasi, misalnya lagi flu gitu ya, lagi pilek, dia dapat menyebabkan pengembangan badan-badan swell body tadi secara abnormal sehingga akan berakibat menghambat aliran udara. Makanya kalau adik-adik lagi alergi, misalnya yang punya alergi debu atau lagi flu, pilek ya. Nah, ini swell bodies-nya inilah yang dia menjadi gede-gede gitu ya, yang di konkanya sehingga menyebabkan konkanya jadi membesar dan menutup apa namanya rongga hidung sehingga aliran udaranya menjadi terhambat. Jadi kan rasanya kita jadi sulit bernafas kan. Seperti itu. Nah, ini ya, ini ada membran basementnya lebih jelas ya, kita ada epitel respirator ini. Nah, kemudian sinus paranasal tadi ya, di gambar yang tadi ada, saya di awal tadi ada rongga-rongga di paranasal, berarti dia di antara di apa ya, di tepi dari hidung ya. Ada rongga-rongga yang di atas tadi ya, ada etmoid ya, ada frontalis ya, ada sphenoid, dan yang paling besar tadi di pipi kita tadi ya, itu ada namanya sinus maxillaris ya, ini yang paling besar. Ini berhubungan sama apa namanya rongga mulut juga, jadi berhubungan dengan gigi bagian atas itu berhubungan dengan sinus maxillaris ini. Makanya dia sangat berhubungan sekali. Misalnya kadang-kadang kalau gigi kita ada gangren, ada karies, ya, ini bisa lama-kelamaan dia menyebabkan sinusitis di maksilarisnya ini. Ya. Nah, sinus paranasal itu dilapisi oleh epitel respiratori yang lebih tipis dan dia mengandung sel goblet yang lebih sedikit. Mukus yang dihasilkan dia akan mengalir ke dalam saluran nafas sebagai akibat aktivasi sel-sel epitel bersilia. Jadi saat mengalami inflamasi, mengalami radang, ya, sel goblet yang tadi di sinus paranasal di sekitar hidung tadi, dia akan aktif, kemudian dia akan mengeluarkan mukus, ya, sehingga dia akan keluar, ya. Kalau pilek itu kan keluar semua di apa namanya di hidung kita ya, keluar lewat situ cairan mukusnya. Nah, ini gambaran kalau dari depannya Dek ya. Nah, ini ada sinus maxillaris. Ini yang paling besar ya di sini. Nah, ini rongga hidung kita. Ini tadi ada pintunya di sini. Ya, ini ada sinus frontalis. Ya, di sini ada, di sebelah sini ada sinus apa namanya ethmoidalis. Ya, makanya kalau saat kita pilek ini, ya, dia beraktif di sini sel-sel gobletnya akan aktif mengeluarkan mukus yang akan dikeluarkan lewat nasal cavities. Nah, bagaimana kalau ada peradangan sinus yang kronis? Biasanya biasanya peradangan itu akan terjadi sumbatan di sini ya, Dek, di pintu-pintunya ini. Kebetulan yang kelihatan hanya akses dari sinus maxillaris ya di sini. Ini kan karena sempit,
dia akan kalau meradang dia di sini karena ada mukosa ya dia akan menebal sehingga alirannya menjadi tertutup. Ya, pada orang sinusitis yang kronis ya yang lama sumbatan lubang keluarnya tadi itu akan tertutup sehingga menyebabkan apa namanya cairan di sinus-sinusnya tadi akan terkumpul di sana dan bisa menyebabkan nyeri ya nyeri kepala yang hebat juga. Nah, sinusitis menaun atau kronik adalah komponen sindrom silia imotil yang ditandai oleh gangguan kelenjar dari silia. Ya, tadi kan harusnya begitu kalau normalnya begitu dia mukosnya diproduksi dia akan digerakkan oleh silia yang di epitel tadi ya Dek ya untuk masuk ke dalam hidung. Tapi kalau pada orang-orang yang dengan sinusitis ini silianya juga terganggu kerjanya, kemudian juga lubang keluarnya pun tadi akan tersumbat, sehingga akan menyebabkan cairan itu benar-benar terkumpul di rongga-rongga sinus yang di sekitar nasal tadi, sehingga akan menyebabkan nyeri kepala dan lain-lain. Mungkin ada yang di antara adik-adik ada yang punya yang pernah merasakan atau pernah didiagnosis sebagai sinusitis ya sakit banget deh. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kalau sudah yang kronis harus dilakukan operasi gitu ya. Tapi sebenarnya operasi itu tidak. Nanti kalau misalnya selama masih ini bisa kembali lagi ya karena begitu tersumbat lagi ya dia bisa menjadi kronis lagi. Tergantung juga dengan anatomi dari hidung kita. Nah sampai situ selesai nasalnya bagian nasal. Nah kita kembali lanjut ke nasofaring. Nasofaring adalah bagian pertama faring yang ke arah kaudal berlanjut sebagai bagian oral organ ini yaitu orofaring ya. Jadi tadi ada orofaring, bagian rongga mulut, nasofaring yang di bagian atas. Nah, nasofaring ini dilapisi oleh epitel jenis respirasi. Ya. Ini pada bagian yang kontak dengan palatum molo. Palatum molo itu bagian rongga mulut kita yang di atas ya Dek ya, yang bisa dirasakan itu bisa dilihat. Nah, ya. Ini nasofaring tadi ya, bayangkan ini sinus-sinusnya tadi sinus frontalis. Makanya kalau ada misalnya sinusitis tapi yang bagian sphenoidalis ini yang terkena, dia biasanya cairannya tuh keluarnya di sini ya Dek ya, di orofaring ini, keluar gitu ya. Keluarnya di sini, bukan ke sini karena di sini ada hambatan jadi dia bisa. Nah, bagian nasofaringnya itu di sini. Kemudian laring. Laring adalah tabung tidak teratur yang menghubungkan antara faring dengan trakea. Di dalam lamina propria, jadi di bawahnya epitel itu terdapat sejumlah tulang rawan laringea. Jadi kalau adik-adik masih ingat dulu anatominya, di dalam laring itu ada ada tulang rawan tiroid, ada tulang rawan krikoid, ada tulang rawan arytenoid. Ini termasuk dalam golongan tulang rawan hyalin. Sedangkan pada tulang rawan yang lebih kecil di epiglotis, cuneiform, corniculata, dan ujung arytenoidnya itu tersusun atas tulang rawan elastin. Jadi dia lebih elastik, ya, lebih lentur. Nah ini epiglotisnya. Ini semuanya tersusun atas tulang rawan. Nah, tulang-tulang rawan tersebut diikat oleh ligamen. Ya, ligamen kebanyakan dia akan berartikulasi oleh otot-otot intrisik laring yang merupakan otot rangka. Rangka berarti kerjanya gimana, Dek? Rangka sifatnya? Ada yang bisa bantu jawab satu? Gimana sifatnya otot rangka? Ayo, ada yang bisa jawab? Kerjanya disadari, Ibu. Ya, oke, kerjanya disadari ya. Jadi nanti pada saat dia memang pengen di laring itu dia nanti kan ada pengen membuka, pengen menutup yaitu karena di bawah perintah
kita. Nah, tulang-tulang rawan di laring tadi berfungsi sebagai penyokong, ya, maksudnya menjaga agar jalan nafas tetap terbuka. Ya, jadi di situ kenapa ada tulang rawan? Jadi dia kalau misalnya bayangkan di situ terdiri dari tersusun atas apa namanya jaringan yang lembek misalnya, maka jalan nafas itu akan selalu tertutup. Tapi dengan adanya tulang rawan tersebut, kemudian yang diikat oleh ligamen, ya seperti ligamen itu kayak jaringan ikat yang kenyal juga ya, seperti nggak terlalu keras seperti ini. Nah itu akan membuat laring tadi sebagai suatu bagian konduksi ya. Jadi jalan nafas tetap terbuka. Kemudian ada juga yang tadi berfungsi sebagai katup, ya, yang di epiglotis tadi mencegah makanan atau cairan yang ditelan memasuki trachea. Dan juga tulang-tulang rawan tersebut berfungsi sebagai alat penghasil nada untuk fonasi. Jadi letaknya apa namanya pita suara itu terletak di sana. Nah, struktur epiglotis ya, epiglotis itu menjulur keluar dari tepian laring meluas ke dalam faring. Tadi ya di gambar yang tadi ya. Kemudian dia memiliki permukaan lingual ya di lingual dan laringnya. Jadi ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Seluruh permukaan laringealnya itu ditutupi oleh epitel berlapis gepeng mendekati basis epiglotis pada sisi laringealnya. Epitel ini mengalami peralihan menjadi epitel bertingkat silindris bersilia. Jadi organ tubuh kita itu kok dia selama masih di luar, ya biasanya epitelnya berlapis gepeng. Tapi kalau sudah di dalam, biasanya dia torakal, kolumner atau kuboid. Ya, itu berkaitan dengan memang apa namanya? Kalau daerah-daerah yang di luar itu kan kontaknya banyak ya, Dek. Jadi kalau epitel berlapis gepeng itu dia punya kemampuan bertahan lebih besar ya dibandingkan dengan epitel kolumner ataupun kuboid. Sehingga misalnya pada radang yang kronis, ya epitel-epitel yang kuboid karena dia mau bertahan hidup, dia mengalami metaplasia namanya. Jadi berubah bentuknya menjadi epitel berlapis gepeng supaya dia bisa survive, ya bisa menangani radang yang terjadi pada dirinya. Ya, gitu. Jadi memang sifatnya epitel berlapis ya itu lebih gepeng berlapis itu lebih kuat dibandingkan epitel kolumner atau kuboid. Ya. Nah ini, jadi ini epiglotis tadi ya ada mengandung tulang rawannya, ya tulang rawan elastin dan kemudian dia dilapisi sebagiannya oleh epitel gepeng berlapis. Nah ini tulang rawan elastin ya. Nah, kemudian di bawah epiglotis, mukosanya membentuk dua pasang lipatan yang meluas ke dalam lumen laring. Ya, jadi nanti kalau ada lihat anatominya kembali, ya ada di bawah epiglotis itu kayak ada dua lipatan, ya, dua pasang lipatan yang membentuk pita suara. Disebut dengan plica vestibularis yang ditutupi oleh epitel respirasi yang biasa. Dan di bawahnya terdapat banyak kelenjar serosa di lamina proprianya. Kemudian baru yang lipatan bawahnya akan membentuk pita suara yang sejati. Ya. Jadi ada di bawah epiglotis letaknya. Nah, berkas-berkas besar serat elastin secara paralel yang membentuk ligamen vokal itu berada di dalam pita suara. Ya, di sini paralel dengan ligamen terdapat berkas otot rangka yang disebut dengan musculus, itu musculus ya, vokalis yang mengatur ketegangan lipatan-lipatan itu serta ligamennya. Jadi kan kenapa suara kita bisa muncul itu karena selain tadi ada lipatan tadi, kemudian dia diatur oleh musculus vokalis yang menempel pada lipatan-lipatan tadi. Sehingga apa namanya? Terjadi suara. Ya, jadi jika udara dipaksakan di antara lipatan-lipatan itu, maka otot-otot ini membantu terbentuknya suara dengan berbagai frekuensi.
Ya, seperti itu. Ya, ini jadi ada otot-ototnya, ada cartilagonya. Ini vocal fold-nya ya. Lipatannya tadi, lipatan di plikal vokalis. Bagian konduksi selanjutnya adalah trakea. Jadi trakea ini merupakan tabung berdinding tipis dengan diameter 10 cm, ya kurang lebihnya. Meluas dari pangkal laring ke titik di mana dia bercabang menjadi 2 bronkus primer. Dilapisi oleh mukosa respirasi, yaitu epitel bertingkat silindris. 16-20 cincin tulang rawan hialinya berbentuk C tadi ya Dek ya, berbentuk C. Ya. Di sini berfungsi untuk menjaga agar lumen trakea tetap terbuka. Ya, jadi nanti ujung terbukanya dari cincin berbentuk C terletak di permukaan posterior trakea. Sebenarnya di gambarnya seperti ini. Nah, gini ya. Jadi ini seperti huruf C. Di sini ada ototnya yang melekat. Sehingga di sini menjaga supaya dia lentur tapi tidak masih tetap terbuka, terjaga ya. Jadi kalau terlalu lentur dia bisa kayak lengket dan menutup kan Dek, tapi dengan struktur seperti ini ya, seperti huruf C dan di belakangnya ada lapisan ototnya, maka menjaga supaya trakea ini bisa tetap terbuka. Nah, ini epitelnya epitel respiratori silindris bertingkat. Ini gambaran trakeanya, ya. Banyak di lapisan di lamina proprianya banyak sekali kelenjar-kelenjar. Nah, ligamen fibroelastis dan berkas-berkas otopolos itu tadi yang di belakangnya tadi ya, yang disebut dengan musculus trachealis. Ini terikat pada periosteum dan menjembatani kedua ujung bebas tulang rawan berbentuk C ini. Jadi tadi ya yang menempel di tulang-tulang rawan trakea adalah musculus trachealis. Ya. Nah, ligamen ini jadi urutannya itu ada tulang rawannya, ada ligamen tadi yang kayak jaringan ikat yang putih gitu ya Dek ya, yang kuat ya. Kemudian ligamen itu tempat melekatnya otot polos. Nah, jadi tadi dengan adanya struktur seperti ini dia akan mencegah over distensi dari lumen, sedangkan muskulus memungkinkan lumen membuka. Jadi dia bisa membuka menutup gitu ya. Jadi ototnya berfungsi untuk menutup, sedangkan ligamennya tadi mencegah supaya lumennya itu tidak terlalu over distensi, jadi terlalu membuka gitu ya. Nah, dengan adanya kontraksi otot dan penyempitan lumen trakea ini akibat bekerjanya refleks Bartow. Gitu ya. Nah, insya Allah sampai sini aja Dek yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau komponen respirasinya hampir sama karena dia justru yang paling banyak. Kalau yang respirasi kemarin ada, nanti mungkin bisa sebagai tugas ya, bagian respirasinya itu ada sel pneumosit dan lain-lain, bisa nanti di akhir ini bisa saya tugaskan untuk tambahan nilai ya Dek. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Ya Dek. Saya Susi Putri Kurnia, NIM 141, izin bertanya. Seperti yang kita ketahui, mukus itu lendir yang diproduksi secara alami oleh hidung. Nah, apakah dahak itu termasuk juga mukus yang tetapi yang sudah terinfeksi atau bagaimana atau bukan, Bu? Lalu bagaimana jika mukus yang dihasilkan itu tidak mengalir ke dalam saluran nasal, Bu? Terima kasih. Iya, jadi kan sebenarnya dalam kondisi tadi ya, struktur di saluran respirasi kita tadi intinya itu kan ada epitel, ada sel goblet, walaupun jumlahnya berbeda-beda ya, begitu masih di
daerah atas itu kan sel gobletnya lebih banyak dibandingkan dengan bagian yang di sebelah dalam. Nah, secara normal memang sebenarnya gini ya, Dek, kalau sehari-hari itu kan kita itu tidak terlepas dari namanya apa namanya ya, kalau dibilang diinflamasi itu jejas ya. Jadi bisa kena iritasi, ya, kena debu, kena misalnya virus dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau misalnya terjadi suatu proses inflamasi, ya, maka sel mukus, sel gobletnya tadi akan aktif dan kemudian dia akan mengeluarkan apa namanya sekret, ya, sekret. Termasuk yang tadi di dalam, ya, di dalam tadi misalnya di bronkus tadi, ya, dia mengalami infeksi, dia akan keluar yang disebut dengan namanya dahak. Dahak itu sebenarnya bukan berarti kalau sudah menjadi dahak itu jadi infeksi, bukan ya. Jadi ada dahak yang memang belum terinfeksi. Begitu nanti kalau sudah apa namanya memang ada infeksi sekunder, barulah dahak itu menjadi terinfeksi. Jadi dahak itu sebenarnya juga kalau misalnya karena alergi, ya bisa aja. Jadi misalnya sering itu kan misalnya kita alergi debu, ya, alergi debu itu kan bisa memicu timbulnya mukos yang berada di bronkus, namanya dahak. Ya, kalau tadi yang punya alergi di sekitar nasal, ya dia akan keluar lewat seperti kayak flu pilek gitu ya, seperti itu deh. Mana? Baik, terima kasih Bu. Ada lagi? Ibu Mutia Fajr Halmi izin bertanya, kalau Ya. polip itu bagaimana ya Bu? Kok bisa sih seorang tuh bisa tumbuh polipnya? Terus biasanya kalau polip itu tumbuhnya tuh di hidung di bagian mana ya Bu? Polip itu sebenarnya adalah produk dari radang, Dek. Jadi radang kalau yang kronis, ya. Jadi kan bayangkan mukosa itu kalau ada Dek ini ya, ada-adik lihat permukaan mulut kita, permukaan hidung kita itu kan kayak ada merah-merah itu ya. Di situ saya bilang tadi mukosa, ya. Nah, itu kalau terjadi radang, dia akan lama-lama kalau radangnya kronis. Kalau radangnya kronis itu akan menyebabkan akhirnya menebal, mukosanya menjadi menebal, ya. Kemudian sel jaringan ikatnya di situ juga lebih tebal, kemudian juga apa namanya epitelnya lebih tebal, lebih aktif, sehingga menyebabkan timbulnya struktur seperti polip. Jadi dia biasanya bertangkai, ya. Bertangkai, polip itu kayak ada tangkainya menjadi aktif. Kayak gitu deh. Berarti itu tumbuhnya di sekitar bagian mana hidungnya ya Bu? Bisa Atau di mana aja? di mana saja? Oh iya iya. Bisa di mana aja, bisa di hidung, ya, bisa di hidung, bisa. Hidung bagian manapun juga bisa. Iya baik Ibu, terima kasih. Ya. Ada lagi, Dek? Ibu izin bertanya, Ibu. Ya. Itu kan tadi Ibu di slide keberapa itu kan ada lipatan-lipatan buat bantu berbicara ya, Bu. Itu kalau misal orang yang orang gagap itu karena lipatan itunya atau karena jaringan sarafnya ya, Bu? Makasih. Gimana, Dek? Operasi apa, Dek? Itu kalau misalkan tadi lipatan-lipatan itu buat bantu bicara kan. Nah, itu kalau misal orang bisu kan susah ngomong ya, Bu, atau nggak bisa ngomong itu karena lipatannya atau dengan sarafnya ya, Bu? Bisa sarafnya juga, Dek. Bisa karena jaringan sarafnya juga. Justru malah banyak karena itu, bukan karena lipatannya itu yang bermasalah. Pelikannya bukan pelikannya, tapi justru karena faktor neurologis. Makasih, Ibu.
Ya. Ada lagi, Dek? Kalau tidak ada lagi, mungkin saya Ibu, akhiri dulu kuliah. maaf Ya, saya bertanya gimana? lewat chat. Oh ya, ya. Udah? Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau? Kalau tidak ada, saya tutup dulu ya, Dek. Ibu, itu saya bertanya melalui chat. Gimana, Dek? Ini Ibu nih bertanya. Nah, terkait yang tadi Ibu jelaskan mengenai sinusitis, ingin bertanya, kan saya pernah ada sinusitis di hidung. Nah, pada saat swab PCR itu, di batang swabnya itu ada darahnya, Bu. Itu kira-kira yang kena itu bagian mana ya? Apakah sinusnya itu yang terkena batang swabnya atau bagaimana, Ibu? Terima kasih. Sebentar. Ini suara saya kok jadi menggema ya. Gimana, Dek? Diulang lagi, Dek. Iya, Ibu. Jadi kan tadi yang terkait Sebentar. Ibu jelaskan mengenai sinusitis. Gimana, Dek? Maaf. Gimana? Ya, terkait yang tadi Ibu jelaskan mengenai sinusitis. Kan saya pernah ada sinusitis di hidung. Nah, saat swab PCR itu, di batang swabnya itu ada darahnya. Apa itu kena bagian sinusnya atau bagian lainnya, Ibu? Karena kan kalau swab PCR itu kan agak dalam banget ya, Bu ya? Ya, jadi kan di bagian mukosa tadi ya, di mukosa respirat di nasal tadi, itu kan banyak kapiler darahnya tadi loh, Dek. Kapiler darah di sana kan banyak ya. Jadi memang kalau misalnya ada gesekan aja, misalnya adik-adik gini aja, flu kalau terlalu kuat apa namanya kalau bahasa Jawanya sisi ya, mengeluarkan ingus terlalu keras, dia kan juga akan keluar darah. Jadi di situ tuh mukosanya sangat tipis dan kapiler darahnya cukup banyak. Jadi kayak misalnya orang yang hipertensi pun ya tensinya terlalu tinggi, bisa terjadi perdarahan di situ. Orang pilek kemudian mengeluarkan ingusnya terlalu keras juga bisa muncul darah. Itu karena ini aja, enggak masalah, bukan karena sinusitis. Itu. Gitu. Baik, Itu, Ibu. Dek. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin cukup, Ibu. Terima kasih. Saya tutup pertemuan pagi ini dengan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ini Ibu. kayaknya Terima kasih, Ibu. error lagi punya saya. Error lagi ya. Udah saya tutup ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Baik, Ibu.